Jelang arus balik liburan tahun baru, kita akan melihat pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 19, Elma Rosana dari Simpang Gadok Bogor, dan Sabago Viesasa dari Jalan Paster Bandung. Kita ke Rona terlebih dahulu. Rona, seperti apa kondisi arus kendaraan di Tol Jakarta Cikampek saat ini? Rona, silakan laporan Anda. Ya, baik Reza, terkait dengan kondisi terkini di Jalan Tol Jakarta Cikampek, terutama saat ini adalah di kilometer 19. Tempat saat ini kami berada, ini dapat dilihat di belakang saya, ini adalah kendaraan-kendaraan yang melaju dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Dan tampak juga di belakang saya bahwa kendaraan-kendaraan ini ramai lancar begitu ya untuk kondisinya pada sore hari ini. Tadi kami memantau langsung dari ketika perjalanan menuju ke sini, yakni dari tol dalam kota wilayah Jakarta kilometer 2, di mana kendaraan kami sempat terjadi ketersendatan sedikit, meskipun demikian tidak lama langsung terurai juga. Sehingga tadi kendaraan kami bisa melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan untuk perbandingannya, di ruas tol yang sebelahnya, yakni tol dari arah Cikampek menuju ke Jakarta, di gerbang tol Halim ini Reza, tadi kami memantau sempat terjadi kepadatan yang agak cukup panjang, di mana ini masyarakat lebih banyak mengantri masuk ke Jakarta lewat gerbang tol Halim. Dan kami juga melihat bahwa memang kendaraan-kendaraan yang macet tersebut adalah kendaraan-kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi dan juga kendaraan truk-truk yang sudah dibatasi untuk muatan barangnya. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk truk-truk yang masuk melalui pintu tol, ini memang truk-truk yang tidak membawa bahan bangunan dan juga bahan tambah, dan juga untuk truk-truk yang tidak bersumbu tiga begitu ya. Sehingga tadi untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta dari Cikampek melalui gerbang tol Halim, ini tampak hanya bisa melaju sekitar 20 hingga 30 km per jam. Dan kemudian selain itu memang untuk kendaraan-kendaraan yang melaju di belakang saya saat ini menuju ke Jakarta, ini didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B. Meskipun kami juga melihat adanya seperti plat D dan yang lainnya, namun ini artinya memang masyarakat Jakarta ini banyak yang akan kembali masuk ke Jakarta lagi maupun yang akan keluar Jakarta melalui tol Cikampek ini masih mendominasi begitu. Maka dari itu, karena memang kondisi dari arus lalu lintas yang berada di Jalan Tol Jakarta Cikampek hingga sore hari ini masih terpantau ramai lancar, Reza, ini artinya dari pihak kepolisian maupun PT Jasa Marga juga sudah tidak memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas, baik itu one way maupun kontraflow sejak siang hari tadi hingga saat ini kami melaporkan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu dari PT Jasa Marga juga, Reza, ini memberlakukan tarif untuk diskon tol yakni 10%, di mana ini berlaku dari kemarin tanggal 3 hingga hari ini tanggal 4 Januari 2025. Dan diskon untuk tol tersebut adalah diskon dari tol Trans Jawa dari masyarakat yang berlalu lalang dari Semarang menuju ke Jakarta yang setiap harinya beraktivitas melalui tol Trans Jawa tersebut. Demikian, Reza. Baik, kita beralih ke Simpang Gadok Bogor. Elma, bagaimana arus kendaraan di sana dan sampai kapan rekayasa lalu lintas one way dari arah Puncak Bogor ke Jakarta diberlakukan? Iya, Reza dan juga pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Simpang Gadok, dan memang untuk volume kepadatan kendaraan ini mengalami peningkatan jelang berakhirnya libur Natal dan juga Tahun Baru yang akan berakhir besok pada Minggu 5 Januari 2024. Dan untuk situasi terkini, ini one way dari Puncak Bogor ke arah Jakarta masih diberlakukan sejak tadi pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Namun jika bisa saya gambarkan tadi, kendaraan yang berlalu lalang ini bisa dalam stabil, kendaraan ini bisa mencapai hingga 60 km untuk per jamnya. Ini dalam artian memang ramai tapi sangat lancar dari arah Puncak ke Jakarta, karena memang untuk rekayasa lalu lintas ini telah diberlakukan sejak tadi pagi oleh Polres Bogor. Dan Reza, sebentar lagi untuk one way dari arah Jakarta ke Puncak Bogor akan dibuka. Nah, hal ini memang rekayasa lalu lintas yang telah diberlakukan sejak tadi pagi. Jika kita melihat dari datanya saja, volume kendaraan ini cukup padat. Dari arah
Jakarta ke Puncak ini mencapai 28.000 sekian, sedangkan untuk kendaraan dari Puncak ke Jakarta ini mencapai 23.000 sekian. Dan untuk tadi kapan berakhirnya, ini akan segera berakhir. Reza, sebentar lagi untuk one way dari arah Jakarta ke Puncak Bogor akan segera dibuka. Dan nanti setelah dibukanya one way ini akan diberlakukan kembali ganjil genap. Karena memang tadi pagi jika kita melihat one way, sebelum one way dari arah Jakarta ke Puncak Bogor diberlakukan, ini telah ada ganjil genap, namun memang karena antrian cukup panjang dari kilometer 45 tol Jagorawi, maka diberlakukan akhirnya kontraflow juga tadi sebelum adanya one way dari arah Puncak Bogor ke Jakarta. Dan tentu ada beberapa titik yang perlu dihindari oleh pemirsa masyarakat yang ingin menuju ke Puncak Bogor, Jakarta maupun sebaliknya. Ini ada tadi himbauan dari KBO Satlantas Polres Bogor. Ada beberapa titik yang harus dihindari yang memang sering macet, yaitu ada di kawasan Megamendung dan juga kawasan Pasar Cisarua. Dan kita akan melihat ini, Reza, dari one way arah Jakarta ke Puncak Bogor akan dibuka sebentar lagi, berarti untuk rekayasa lalu lintas ganjil genap akan diberlakukan. Untuk Anda pemirsa ini harus diperhatikan dalam berkendara, ini untuk berkendara dalam keadaan yang tidak mengantuk, sehat, dan juga pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Demikian Reza yang dapat saya laporkan langsung dari Simpang Gadok. Kembali ke Anda di studio. Baik, dari Bogor kita beralih ke Bandung. Sabago, bagaimana suasana arus balik libur Nataru di sana, khususnya di Jalan Paster? Ya, selamat sore Reza dan juga pemirsa. Memasuki akhir libur Nataru kali ini, sejumlah wisatawan terpantau meninggalkan kota Bandung melalui Jalan Dr. Junjunan mengarah ke gerbang tol Paster menuju ke Jakarta. Arus lalu lintas pun mengalami kepadatan mulai dari flyover Pasupati, dari arah Gasibu dan Jalan Dago, kemudian dari arah Jalan Pasir Kaliki, Jalan Cihampelas, dan dari kawasan Lembang yang turun melalui Jalan Cipaganti bertemu di Jalan Dr. Junjunan atau sering dikenal dengan Jalan Paster ini menuju ke arah Jakarta. Kemacetan terjadi kurang lebih sekitar 2 km. Selain disebabkan bertambahnya volume kendaraan, juga disebabkan antrian lampu lalu lintas di perempatan Paster. Selain itu, kendaraan-kendaraan yang berhenti untuk membeli oleh-oleh di kawasan ini pun membuat arus lalu lintas tersendat. Dan memang kalau kami pantau, kendaraan-kendaraan yang meninggalkan kota Bandung ini didominasi oleh kendaraan pribadi dari wilayah Jabodetabek, bahkan dari luar Pulau Jawa. Kondisi arus lalu lintas arah sebaliknya atau kendaraan yang akan memasuki kota Bandung ini pun terpantau ramai lancar. Wilayah Bandung dan sekitarnya ini selain menjadi tujuan pemudik dari wilayah Jakarta, juga merupakan tujuan wisata pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Namun jumlah kunjungan wisatawan masih terhitung lebih rendah jika dibandingkan periode libur Nataru tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa pengelola objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Libur akhir tahun kali ini bertepatan dengan libur sekolah yang cukup panjang. Selain itu, mengingat jarak dari Bandung ke wilayah Jakarta ini cukup dekat, sejumlah wisatawan ini ada yang masih memanfaatkan waktu 1 hari lagi pada hari Minggu besok sebelum kembali memulai aktivitas bekerja atau sekolah pada Senin nanti. Sehingga diprediksi pada malam hari atau bahkan besok arus balik pemudik maupun wisatawan akan terus terjadi. Tadi pun kami memantau di beberapa titik keramaian seperti di Jalan Braga, Jalan Si Afrika hingga alun-alun Kota Bandung masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Bagi Anda yang sedang menjalani perjalanan arus balik, diharapkan berhati-hati dan mempersiapkan kendaraannya karena kalau kami lihat cuaca pada sore hari ini di Bandung terpantau cukup mendung dan sedikit hujan. Untuk sementara kembali ke Anda, Reza, di studio. Baik, Sabago, Elma, dan Rona, terima kasih atas laporannya teman-teman. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.